Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang Allah muliakan para jamaah Masjid Jami Uswatun Hasanah yang dirahmati Allah. InsyaAllah sebagaimana biasa setiap malam Ahad kita meneruskan kajian kitab hadis atau fikih Al-Muwatta Imam Malik. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah wa ala azwajihi wa ahli al-bait ajma'in wal awliya was salihin wal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin ولآبائنا ولأمهاتنا ولجدنا ولجداتنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا لصاحب المؤلف كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس رضي الله عنه وبرواية يحيى بن كثير الليثي الأندلسي ونفعنا بهما والmuslimin بعلومهما وبعلوم جميع العلماء amin ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Jauhkanlah kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah anak dan keluarga kami, diri kami dari segala gangguan, tipu daya, muslihat baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Ya Allah ya Tuhan, anugerahkanlah nikmat kepada kami, anak dan keturunan kami, menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Anugerahkan pula nikmat kepada kami, anak dan keluarga kami, umur yang panjang lagi berkah. Karuniai kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Tak luput pula ya Allah, berikan keberkahan kepada siapa saja yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka ya Allah yang telah membantu jihad di dalam perjuangan dakwah kami ini. Tinggikan derajat mereka dunia maupun di akhirat. Bi barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. InsyaAllah kita sudah sampai hadis yang ke 536 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang sedikit hadis yang ke 535. Kalau kitab yang dipegang jemaah mungkin di bawah itu ya. Wa haddatsani an Malik an Nafi' anna Abdullah bin Umar kana la yaqra fi salati 'ala al-janazah. Diceritakan kepadaku dari Malik an Nafi' bahwasanya Abdullah bin Umar beliau tidak membaca ayat sedikit pun ketika salat jenazah. Ini sudah kita terangkan perbedaan ulama. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i wajib ya, menjadi syarat dan rukunnya. Jadi ada sebagian ulama bahwasanya membaca itu hanya sunnah saja ya. Ini sudah kita jabarkan yang lalu. Babun as-salatu ala janazati ba'da al-subh ila al-isfar wa ba'da al-'asr ila al-isfar. Kita masuk bab yang baru, yaitu bab tentang salat jenazah, mensolatkan jenazah setelah subuh sampai timbul matahari, bayang-bayang kekuning-kuningan, dan setelah asar sampai isfar, mau tenggelamnya bayang-bayang matahari ya. Wa haddatsani Yahya an Malik, diceritakan kepadaku oleh Yahya dari Malik an Muhammad bin Abi Harmalah
bersumber dari Muhammad an Abi Harmalah maula Abdurrahman, budanya Abdurrahman bin Abi Sufyan, anna Abu Sufyan bin Huwailtib, anna Zainab bint Abi Salamah, bahwasanya Zainab anak Abi Salamah tufiat, wafat ketika itu. Wa tariqun Umirul Madinah fa utiya bi janazatiha ba'da salati subh. Dan ketika itu Tariq adalah Amirul Madinah, beliau yang berkuasa di Madinah. Fautiya bi janazatiha ba'da salat subuh. Kemudian dia mendatangi jenazahnya setelah salat subuh. Faudiyat bil baqi. Kemudian dia kuburkan di Baqi. Qala wa kana Tariq yughallis bil subh. Adalah si Tariq ketika itu datang masih gelap menjelang subuh. Qala Ibnu Abi Harmalah, berkata Ibnu Abi Harmalah, anak Abi Harmalah, fa sami'tu Abdullah bin Umar, aku telah mendengar Abdullah bin Umar yaqul, berkata li ahliha, kepada keluarganya, imma an tusallu ala janazatikumul an, boleh kamu solatkan jenazah kamu sekarang, wa imma an tatrukuha, dan boleh juga kamu menangguhkannya, hatta tartafi al-syams, sampai matahari naik, artinya setelah habis subuh, maksudnya ya pada waktu duha, jangan sampai waktu-waktu yang haram. Kemarin sudah kita jelaskan panjang lebar tentang waktu-waktu yang haram. Menurut jumhur ulama, selagi memang niatnya bukan kesengajaan, boleh ya, boleh waktu-waktu yang terlarang mensolatkan jenazah, apalagi sebab daruri, karena dalam suatu hal dan sebagainya, jadi diperbolehkan. Yang nggak boleh itu sengaja, dia waktunya masih luas. Nah, ini tidak boleh. Kita teruskan ya. Wahad, hadis yang ke-537. Wahadatsani an Malik, diceritakan kepadaku dari Malik an Nafi, dari Nafi an Abdullah bin Umar qala, bersumber daripada Nafi bahwasanya Abdullah bin Umar berkata, yusalli 'alal janazati ba'da al-'asr wa ba'da subh. Jadi dia mensolatkan jenazah itu setelah asar dan setelah subuh. Idza sholiyata liwaqtihima, bila keduanya sudah disolatkan pada waktu yang keduanya itu. Jadi sebab-sebab daruri diperbolehkan, karena sahabat juga ada mensolatkannya itu ya. Nah, itu dia. Jadi sekedar tambahan, kalau kita mensolatkan jenazah, bagaimana posisi imam? Jadi makanun wuquful imam minal janazah. Umpamanya imam mau mensolatkan jenazah, bagaimana posisinya? Nah, ini sekedar tambahan menurut 4 mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau menurut Imam Hanafi, yaqumul imam bihidayah sadr mutlaqan lirrujul wal mar'ah. Jadi kalau mazhab Imam Hanafi, apabila mayit umpamanya mau disolatkan, posisi imam itu di mana? Di samping dadanya. Sama ada laki-laki atau perempuan. Jadi kalau mayit itu umpamanya kepala ke kiblat, di samping dadanya. Ini ya. Itu menurut Imam mazhab Hanafi. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan. Kemudian menurut Imam Malik, itu sunnah hukumnya ya. Sunnah hukumnya. Imam itu berdiri di samping dadanya. Laki-laki atau perempuan. Kalau menurut Imam Malik disunahkan yaqiful imam, berdiri imam itu inda wasdul rajul wa anda min kibail al mar'ah. Itu kalau laki-laki di tengah. Kalau jenazahnya laki-laki, imamnya berdiri di tengah-tengah. Ya pusatnya lah. Ini mayit. Jadi kalau saya bingung ini, kalau kanan saya kan sini kan, kanan bapak sini. Makanya saya tadi bilang kepalanya di sini umpamanya. Berarti di pusatnya, gitu ya. Jadi kalau saya bilang kanan bapak ya, jangan kanan saya. Jadi sholat mayit umpamanya mayitnya begini, jadi di pusatnya. Baru kalau perempuan mayitnya, maka imamnya berdiri di dekat pundaknya.
Ya hampir sama, dekat dada, dekat pundak, artinya menutupin payudaranya. Nah, ini menurut Imam Malik. Baru menurut mazhab kita Syafi'i, Imam Syafi'i itu sunnah hukumnya ya. Ini semuanya memang latar belakangnya ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dilakukan oleh para sahabat. Ya. Jadi perbedaan, jadi kita simpulkan menurut pendapat mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, dan ini semuanya berkiblat kepada hadis-hadis Rasulullah. Bagaimana dulu Rasulullah mensolatkan berbeda-beda. Baru para ulama mazhab menguatkan. Jadi kalau Imam Hanafi menguatkan hadis Rasulullah itu berdiri di dada, di samping dada, baik laki-laki atau perempuan. Jadi yang ditutup ininya gitu. Jadi kalau Imam Malik disunahkan berdiri imam itu di tengah-tengah kalau laki-laki. Jadi kalau kepala di tengah-tengah, di pusatnya. Kalau perempuan mingkibai di ininya ya. Apa namanya? Pundak, dekat pundak. Tapi tetap juga hampir sama kayak menutupi dada ya. Hampir sama ya. Nah, dekat pundaknya. Akhirnya biar tertutup dadanya gitu. Kemudian menurut mazhab kita, khaifal musalli imaman atau munfarid, sama ada dia berjemaah ataupun dia sendiri mensolatkan jenazah itu posisi imam. Kalau laki-laki mayitnya, nah, umpamanya mayitnya begini, berarti di kepalanya. Hampir sama juga kan? Cuman dia fokus kepada kepalanya. Jadi imam itu berdiri di kepalanya. Menurut mazhab kita. Kalau laki-laki, ya. Kalau perempuan ajzul unta, dekat punggung kemaluan, apa ini? Pinggulnya ya. Jadi saya ulang ya, kalau laki-laki menurut mazhab kita imamnya berdiri di kepala ya. Kalau perempuan di pinggulnya. Jadi, kalau menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal yaqumul imam inda sadri rajul. Ini yang bersama kayak mazhab Imam Hanafi, yaitu di dada. Kalau laki-laki ini mazhab Ahmad bin Hanbal. Sementara kalau perempuan di tengah. Nah, ini hampir sama kayak mazhab Syafi'i kalau perempuannya. Jadi menurut mazhab Ahmad bin Hanbal, imam mensolatkan jenazah apabila laki-laki mayitnya, maka imam berdiri di dada. Dada laki-lakinya, di dada mayit maksudnya. Bukan di dadanya berdiri maksudnya. Ya. Jangan pula mayitnya dipijak ya, bukan maksudnya. Jadi dia di samping dadanya gitu ya. Kemudian kalau mayitnya perempuan di tengah-tengah, berarti di pusatnya. Ini menurut mazhab Ahmad bin Hanbal. Kalau nanti kurang paham, diulang aja videonya ya. Kalau umpamanya lupa, videonya diulang aja. Kita teruskan. Qala Ibnu Abi Harmalah, fasami'tu Abdullah bin Umar. Berkata Ibnu Abi Harmalah, aku mendengar daripada Abdullah bin Umar yaqul li ahliha, dia berkata kepada keluarga ini udah ya. Imma an tusallu 'ala janazatikumul an. Silakan kamu salatkan jenazah keluarga kamu sekarang. Wa imma an tatrukuha, atau kamu tangguhkan hatta tartafi'a syamsu, sampai naik matahari waktu duha. Kita terus masuk hadis yang ke-537. Wa haddatsani an Malik an Nafi. Diceritakan kepadaku dari Malik an Nafi, dari Nafi, anna Abdullah bin Umar qala, sesungguhnya Abdullah bin Umar berkata, yusalla 'ala al-janazah ba'da al-'asr. Nah, ini udah kita baca tadi, kita ulang aja sedikit. Jadi beliau berkata, mensolatkan jenazah setelah asar wa ba'da al-subuh, setelah subuh, idza shulliyata liwaqtihima, apabila keduanya memang diperlukan mensolatinya pada waktu itu, artinya waktu asar atau ba'da asar atau setelah subuh. Jadi dalam kondisi waktu doruri ya, atau hajat boleh, kecuali sengaja waktunya luas, sengaja mencari waktu yang haram, nah, itu nggak boleh. Kita masuk kepada hadis yang baru. Babus salati ala janazati fil masjid, bab salat mensolatkan jenazah di masjid. Apa hukumnya? Ini berbeda juga pendapat ulama mazhab.
Jadi kalau menurut mazhab Imam Hanafi dan mazhab kitab kita ini Imam Malik, makruh mensolatkan jenazah di masjid, makruh. Tapi kalau menurut mazhab kita Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal boleh, sama ada di masjid, di musalla, di tempat salat boleh. Mana yang lebih kuat? Menurut jumhur ulama, meskipun dua mazhab mengatakan makruh, dua mazhab mengatakan tidak. Tapi setelah ditarjih, bahkan sampai ulama mutaakhirin, itu mayoritas banyak mendukung mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, boleh. Bahkan mazhab Imam Malik sekarang ini, mazhab Imam Hanafi balah membolehkan, karena mentarjih berbagai macam mazhab. Kita baca hadisnya ya. Haddatsani Yahya an Malik, dijelaskan kepadaku oleh Yahya dari Malik an Abi An-Nadhr, bersumber daripada Abi Nadhr maula Umar, budaknya Umar bin Ubaidillah, budaknya Umar anak Abdullah, anak Ubaidillah, an Aisyah, bersumber daripada Sayyidatu Aisyah, juzin Nabi, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibunda kita. Annaha amarat ayumarra alaiha bi Sa'din bin Abi Waqqas fil masjid. Beliau memerintahkan ayyamura 'alaiha untuk mendatangi Sa'ad bin Abi Waqqas fil masjid haina mata, ketika meninggal, litad'u walah, supaya dia disolatkan atau didoakan. Fa ankara dzalika nas 'alaiha, orang-orang mengingkarinya. Faqalat Aisyah, berkata Sayyidah Aisyah, ma asra'an nas ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Suhail bin Bayda ila fil masjid. Jadi ketika ada sahabat yang meninggal dunia, diperintahkan sholat di masjid, tapi ternyata para sahabat nggak mau. Kenapa di masjid katanya? Gitu ya. Akhirnya kata Sayyidah Aisyah, ma asra'an nas, kenapa cepat kali kalian lupa, katanya. Ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Suhail bin Bayda ila fil masjid. Katanya Suhail bin Bayda itu ketika meninggal dunia, Rasulullah salatkan di masjid. Nah, jadi walaupun Imam Malik meriwayatkan hadis ini, beliau tak sepakat ini. Dia lebih mendukung jangan di masjid gitu. Wa haddatsani an Malik, diceritakan kepada oleh Malik an Nafi, dari Nafi an Abdullah bin Umar, bersumber daripada Abdullah bin Umar, annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, sholliya ala Umar bin Khattab fil masjid, disolatkan Umar bin Khattab di masjid. Nah, jadi Umar bin Khattab meninggal pun disolatkan di masjid. Padahal Imam Malik meriwayatkan dari sini, tapi dia nggak sepakat. Nah, mungkin dia lebih condong tidak, karena begini, memang kalau yang mayitnya gini memang ada hikmahnya. Nggak semua juga mayit boleh di masjid. Contoh umpamanya mayitnya mengandung najis yang umpamanya darahnya terus netes, karena ada tuh yang penyakitnya yang terus najisnya terus jatuh. Nah, itu memang sebaiknya jangan di masjid. Jadi memang ada hikmahnya ulama mazhab kita mempertahankan hadis jangan mencolokkan di masjid. Kalau yang memang jenazahnya bersih ya, itu di masjid. Tapi kalau nggak bersih, dalam arti sudah dimandikan tapi ternyata masih keluar terus darahnya, nah, itu dia. Silakan, ada pertanyaan, kalau nggak kita teruskan. Fadhal. Salam. Apa tadi? Mayat itu? Mayat pada saat akan dikuburkan, tapi ada kegiatan kita kadang-kadang tak menunggu famili yang masih jauh gitu kan. Itu apa hukumnya? Tak menunda-nunda pada saat pemakaman itu. Itu. Ada yang lain? Silakan. Mengenai hadis yang tadi Ustaz bacakan, mungkin ini ada cerita kenapa tidak boleh dibawa ke masjid. Siapa? Budaknya Umar bin Ubaidillah
munafik. Ya. Sholat jenazah. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Silakan. Artinya. Tadi Ustaz, kalau mayatnya berjajaran banyak apa? Bukan itu akal apa Ustaz? Bagaimana kalau mayat tadi dikasih peti Ustaz? Misalnya tadi peti tidak berjajaran itu. Itu kedua, bagaimana hukum para wanita mengikut ke kuburan Ustaz? Siapa? Apa? Para wanita mengikut ke kuburan. Apa tetap diboleh? Apa tidak? Mengikut kuburan tadi untuk makamkan. Iya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa hukumnya? Pertanyaan pertama tadi tentang menunda jenazah dikuburkan. Menundanya jangan melampaui batas. Boleh. Sebenarnya Rasulullah pun sangat lama dikuburkan. Itu juga karena perdebatan. Ada yang mengatakan harus dikubur di Mekah karena beliau lahir di Mekah. Ada yang mengatakan tidak di Madinah karena beliau meninggal di Madinah, hijrahnya di Madinah. Bahkan Abu Bakar Siddiq ketika Rasulullah masih hidup, kuburkan aku di mana tempat aku di sini, ditunjuknya langsung kamarnya. Malah ada lagi berdebat lagi sahabat dikuburkan di Baqi. Kita tahu Baqi ya. Jadi kalau orang yang pernah umrah atau haji di depan Masjid Nabawi, agak jauh lah dari rumah Rasulullah. Tapi sekarang bersatu jadinya karena masjidnya diperbesar. Kalau dulu lumayan lah, adalah mungkin 30 meter lebih atau 50 meter atau 100 meter lah. Jadi boleh menunda. Tapi dengan syarat jangan melampaui batas, jangan pula sampai bisa menyebabkan rusak mayit. Tidak boleh. Kemudian apa hikmahnya? Jadi kalau di sini justru Rasulullah masalla Rasulullah ala Suhail bin Bayda illa fil masjid, bukan berarti dia enggak disolatkan. Justru Suhail bin Bayda itu disolatkan di masjid, melainkan Rasulullah mensolatkan di masjid. Jadi kalau ada yang tidak disolatkan itu ada sebagaimana yang kita ceritakan tadi, ya mungkin rusak mayitnya. Jadi kalau mayit yang rusak sebaiknya jangan sampai di masjid mengotori. Tapi kalau bisa, ini langsung aja pertanyaan yang berikutnya, bersegera sama kan? Kalau tadi di dalam peti atau tabut namanya, kalau orang bilang bahasa fikihnya tabut, boleh. Tapi dengan syarat memang dia nggak menetes ya. Gitu. Kalau menetes, ya dibersihkanlah, wajib dibersihkan masjidnya. Kemudian masalah mensolatkan orang munafik, munafik itu yang memang sudah disepakati oleh ulama. Tapi kalau orang fasik ini ada kategori. Fasik yang bagaimana? Fasik yang paling tinggi itu orang tak berakidah, yang tak ada agamanya, maksudnya selain daripada agama Islam. Kalau fasik muslim, wajib. Orang mati bunuh diri pun wajib disolatkan. Nah, itu nanti panjang lebar lihat tulisan saya ya, mungkin sudah ada 7 tahun yang lalu. Cuman kalau ulama ini, mazhab kita Imam Malik ini, orang soleh jangan mensolatkan. Kalau menurut Imam Syafi'i tetap wajib. Jadi tetap orang soleh pun boleh nyolatkannya. Orang yang mati bunuh diri. Kenapa Imam Malik mengatakan jangan orang soleh? Karena Rasulullah memang tak mau nyolatkannya. Disuruh sahabat aja. Ya kalau Rasulullah itu khususiat, karena doa Rasul makbul. Maka kita boleh pakai. Apakah kita mau pakai mazhab Imam Syafi'i, mazhab kita atau mazhab Imam Malik? Tapi kalau sempat ustadznya nggak mau nyolatin, wah ini kacau. Jemaah yang nggak ngerti nyolatin lebih repot lagi nanti kan. Jadi makanya pakailah mazhab Imam Syafi'i, disolatin. Kemudian orang munafik yang kata Allah la orang munafik itu jangan kamu salatkan, bahkan jangan kamu doakan di atas kuburannya. Itu kalau orang munafik yang sudah sepakat ulama. Jadi orang munafik itu yang pertama, yang memang betul-betul dia seumur hidupnya tidak pernah melakukan rukun Islamnya. Yang kedua, dia memusuhin Islam.
Ini nggak boleh individu ya. Karena kalau individu nanti banyak nanti kiai-kiai secara personal, oh itu munafik tuh munafik, itu bahaya itu, nggak boleh. Tapi ini dalam peradaban Islam belum pernah dilakukan ini oleh lembaga fatwa ulama manapun. Ini munafik diputuskan, nggak pernah, dibiarkan saja gitu. Biarlah Allah yang memperhitungkannya. Jangan pernah coba-coba fatwa personal tentang munafik yang diharamkan sholat. Ini pernah kejadian dulu. Siapa? Umar Abdurrahman, Dr. Umar Abdurrahman, ahli tafsir, buta orangnya, orang Mesir, ulama Azhar, tapi sudah menyimpang cara berfikirnya. Dialah yang mendirikan kelompok Jemaah Islamiyah yang sampai sekarang dipenjara di Amerika, yang sampai anaknya itu pernah mau menikahin anak George W. Bush. Heboh itu. Karena Dr. Abdurrahman, beliau lari dari Mesir pergi ke Sudan, semua negara Arab menolaknya. Beliau dulu kenapa dia lari dari Mesir, dikejar pemerintah Mesir, mengeluarkan fatwa Anwar Sadat munafik, haram disolatkan katanya. Subhanallah, gara-gara perjanjian Camp David. Padahal Anwar Sadat itu berjihad membebaskan Sina itu atas titah fatwa Syekhul Azhar Abdul Alim Mahmud. Syekh Abdul Alim Mahmud ini, Pak, tidak sedikit ulama Al-Azhar, bahkan guru saya sendiri, mantan mufti Mesir, Profesor Dr. Ali Jum'ah, beliau itu wali Allah. Di mana letak di antara karomahnya, Pak? Syekh Abdul Alim Mahmud ketika Mesir dalam kondisi krisis, bayangkan penduduk Mesir terbesar, terbanyak di antara seluruh 22 negara Arab. Ketika perang dengan Israel, dulu Jamal Abdul Nasir, Pak, kalah, Pak. Ketika Presiden Jamal Abdul Nasir melawan Israel, merebut Sinai, kalah. Akhirnya Mesir jatuh miskin berkepanjangan sampai Presiden Anwar Sadat. Ketika masa Anwar Sadat, Israel semakin gencar mempertahankan Sinai. Anwar Sadat nggak terima, mau perang, duit nggak ada, Pak. Boro-boro duit untuk perang, ngasih makan rakyat Mesir saja ketika itu susah, Pak. Banyak mereka sampai jadi pelacur gara-gara miskin. Bayangkan tuh, Pak. Hutang negara Mesir banyak gara-gara kalah perang. Mimpi Syekh Abdul Halim Mahmud, kalian harus perangi Israel, rebut tanah Sinai. Bingung lah. Disampaikan kepada Presiden Mesir Anwar Sadat, wahai ya beni, wahai anakku, kata Abdul Halim Mahmud, kau sebagai jenderal yang diamanahkan Allah memimpin. Dia itu Mesir, Pak. Mesir itu mantan panglima besar angkatan udara. Jadi kalau Mesir itu paling hebat angkatan udaranya daripada angkatan darat. Pilot. Kau diamanahkan menjadi presiden Mesir. Meskipun negara kita dalam kondisi miskin, uang negara nggak ada, kamu harus jihad. Terkejutlah kan, berembuklah semua petinggi negara. Menurut logika, Pak, nggak mungkin kita bisa menang. Israel ketika itu lagi jaya-jayanya, Inggris dan Amerika mensupport luar biasa. Persenjataan semuanya jadul. Tapi karena ulama yang memerintahkan, Syekh Abdul Halim Mahmud, apa kata Anwar Sadat? Sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Syekh, kami taati apapun yang terjadi. Kumpulkan semua bala tentara, Pak. Singkat cerita, alhamdulillah, Pak, Sinai begitu luas, Pak. Itu kalau seandainya nggak berhasil dulu, itu Israel hype negaranya, makin kuat itu, makin besar sekarang. Tapi karena kalah, alhamdulillah, Pak. Karena taat dengan ulama, mimpi Syekh Abdul Halim Mahmud, insya Allah kita menang. Betul, Pak. Ya Allah, ya Tuhan. Padahal negara Arab nggak mau dukung. Ada yang mendukung, Pak, menjanjikan ngasih uang, bantuan untuk menaklukkan Israel. Ternyata ada yang menipu tuh, tak mau ngasih.
udah menang. Karena kan harus bayar utang dan sebagainya. Ya udah, Mesir sabar. Akhirnya singkat cerita, alhamdulillah berkat fatwa ulama yang saleh itu diantara karamah Syekh Abdul Mahmud. Itu ya, itu termasuk gurunya Profesor Quraisy Shihab. Jadi udah, tapi setelah berhasil direbut Sinai, terjadinya perjanjian Camp David. Disitulah ulama-ulama banyak yang kontroversial. Itulah Syekh Dr. Abdurrahman tadi mengeluarkan fatwa tidak boleh disolatkan jenazahnya. Kan kebetulan Anwar Sadat matinya ditembak ya sama Islam Buli ketika lagi parade militer, lagi pesawat naik turun dari tank itu, lagi parade itu Pak, mendatangi presiden jadi di depan podium, diberondong itu, meninggal dunia. Jadi nggak boleh, sekali lagi nggak boleh ya, ini teroris, jangan dipakai gaya-gaya teroris. Mau munafik, mau dia fasik, sholatkan saja, biarlah Allah yang lebih tahu. Itu dia ya. Kemudian tadi ada pertanyaan terakhir, ada lagi pertanyaan? Silakan. Apa tuh? Kalau ada orang azan di dalam kubur, itu hukumnya apa? Iya. Yang kedua, orang yang meninggal mempunyai hutang, sedangkan yang memberi hutang juga sudah meninggal duluan. Apa hukumnya itu? Itu aja. Iya. Oke, silakan. Yang apa? Oh, perempuan. Sebaiknya jangan. Makruh ya. Sebaiknya jangan. Kalau bisa, tapi kalau ada hajat tertentu makruh saja. Itu dia ya. Kemudian masalah azan ini saya kira sudah pernah kita jawab. Hukum ya memang, karena memang udah jadi budaya ya dari dulu. Khusus menurut mazhab Imam Syafi'i ini sudah bertahun-tahun kita ajarkan. Nanti silakan lihat. Jadi jangan sampai nanti orang menganggap ini pendapat saya. Kadang-kadang banyak orang meremehkan karena orang menyampaikan hukum ini pendapat saya. Siapa itu? Akan gitu. Repot jadinya. Ini silakan nanti lihat dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh 15 jilid Pak. Itu mazhab Imam Syafi'i. Perbandingan mazhab yang menyusun Profesor Dr. Syekh Wahbah Zuhaili, ulama besar Syria. Itu semuanya adalah nukilan daripada kitab-kitab turas. Pendapat yang masyhur menurut Imam Syafi'i, makruh azan dalam mengazankan mayit dalam kuburan. Cuman kalau orang melakukannya ya nggak apa-apa, biarin saja. Tapi itu makruh, dibenci gitu loh. Tidak ada sunnahnya. Jadi ada orang mengkiaskan, ada kiai menyusun kitab mengkiaskan. Apa kiasnya? Seorang manusia anak lahir diazankan, maka matinya pun diazankan. Udah saya baca bukunya itu. Udah, beliau mengkiaskan itu dengan dalil yang sangat lemah sekali. Dan pendapat ulama bukan yang muktabar. Sementara sunnah-sunnah azan itu sudah banyak diterangkan oleh para ulama dan sudah selalu kita ulang-ulang ya. Azan itu ketika kapan dikumandangkan. Khusus untuk mayit memang belum pernah dilakukan dari sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat, tabi'in. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Makanya yang mengamalkan ini setahu saya di Pulau Jawa. Kalau di Sumatera, khususnya di Medan, kayaknya belum pernah ada orang menanamkan, menguburkan mayit di liang lahat, mengazankan mayitnya. Dan memang di Sumatera mayoritas mazhab Syafi'i. Kalau di sini mungkin mereka mengambil kias tadi itu. Tapi pendapatnya sangat lemah.
sangat-sangat lemah. Itu saja. Kemudian tadi pertanyaannya adalah hutang. Yang berhutang meninggal dunia, yang mengasih hutang meninggal dunia, ahli warisnya ada nggak? Santai tidak ada. Ahli waris nggak ada. Kemudian saksi-saksi yang lain ada nggak? Ya, kalau santai tidak ada. Kalau semua saksi nggak ada, terpulang kepada niatnya. Apabila yang menghutang dia niatnya mau mengembalikan tapi nggak mampu, maka dia insya Allah dan Rasulnya yang bayar. Di dalam hadis sahih disebutkan, barang siapa barang siapa yang mau mengambil harta orang lain tanpa izin, maka kalau dia berniat mau mengembalikannya, nanti Allah yang menggantikannya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia semasa hidupnya berhutang, tidak mau pernah berniat membayarnya, sengaja dia nggak mau bayar. Wa makana lin nabiyyin ayyaghul in dalam Al-Qur'an. Wa may yaqlul ya'ti bima qalla yaumal qiyamah. Orang yang punya berhutang, apabila niat tidak mau bayar, nanti Allah pikulkan hutang itu di pundaknya di akhirat. Dipikulkan di akhirat. Dia cari siapa yang punya hutang itu. Hati-hati. Haram hukumnya. Tidak boleh. Itu aja. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian tadi kita kembali ketika di jalan kuburan, tadi kan seperti kita bilang, kita mengazankan mayat dalam itu makruh, tapi banyak orang melakukan itu. Terus apa juga hukumnya apabila pada saat mengazankan itu dia meneteskan air mata, Ustaz? Satu itu. Kedua, bagaimana etika untuk para pengikut atau penguburan, tapi mereka tidak mengindahkan kuburan-kuburan sekitarnya, seperti mereka karena duduk di kuburan-kuburan lain gitu. Kedua itu. Terus ketiga, bagaimana hukumnya pada saat mayat dikuburkan, banyak yang mengajarkan gitu orang-orang, jangan lupa ininya seperti ini, jangan lupa ini seperti ini gitu kan. Itu apa hukumnya? apa itu maksudnya? Ya seperti mengajarkan jangan lupa dibuka tali pocongnya, jangan lupa dihadapkan ini gitu. Sepertinya itu banyak sekali yang mengajarkan pada saat kita ingin menghubungikan. Seharusnya kan yang menghubungkan itu memang sudah tahu hukumnya gitu. Jadi nggak perlu lagi banyak yang mengajarkan. Itu aja ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kalau kita menguburkan tidak punya adab namanya ya. Kalau kita menguburkan mayit itu jangan sampai kita memijak-mijak kuburan yang lain. Kecuali sebab daruri, itu pun jangan sampai hati kita tidak merasa salah. Apalagi orang yang mengikut menguburkan itu memang sengaja dia mijak-mijak, dia langkah, itu haram. Nanti sampai babnya ya. Nanti kita akan sampai babnya, tidak boleh kita melangkahin, berdiri, duduk di atas kuburan. Haram. Nggak boleh. Kemudian kenapa mesti dilakukan? Ya gimana? Karena memang bukan haram, jadi mereka nganggap enteng aja, ya udah nggak usah, tetap dilakukan. Nggak usah kan gitu. Jemaah saya meninggal sendiri yang mereka belajar bertahun-tahun sama saya tetap mengajarkan terus, Pak. Bertahun-tahun belajar sama saya bilang makruh, Pak. Saya ikut menghadiri mayat itu diazankan juga. Padahal sebenarnya kalau menurut adab dalam menuntut ilmu, ketika guru kita ada melarang, itu Pak, yang makruh, yang sunnah, haram kita lakukan kalau menyakiti hati guru. Haram hukumnya. Walaupun perkara yang mubah. Kalau memang guru itu nggak suka, jangan kita lakukan. Tapi ya sudah, kita kan nggak usah memaksakan diri. Itu adab, melanggar adab namanya. Kemudian, bagaimana hukumnya kita mengajarin adab-adab untuk menanamkan mayit? Ya mungkin
yang menguburkan itu kan beda-beda orangnya, boleh saja. Supaya jangan, itu hanya adab saja, perkara-perkara sunnahnya begini begitu diajarkan. Cuman janganlah sampai ribut, apa bahasa Medannya ribut, berisik. Jangan sampai bertengkar, jangan sampai kayak pasar di kuburan, apalagi selfie ya, foto-foto. Jangan, ini dipoto, ayahnya meninggal dipoto mukanya, di-share ke Facebook. Jangan, tulis saja namanya meninggal dunia atau gambar dia masih hidup. Ini enggak, mayitnya dipoto, itu aib, berdosa. Tak boleh, itu aib mayit. Jadi jangan kita foto, jangan kita sebar-sebarkan. Ini enggak, dari dia meninggal difoto sampai ke liang lahat difoto, sebaiknya jangan. Wallahu taala alam bisawab. Silakan. Apa tuh? Meratap, apalagi sambil meneteskan air mata seperti itu tidak boleh. Yang nggak boleh itu meratap. Menangis boleh, menangis boleh. Meratapin mayit itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadi azab sama dia, haram hukumnya. Jadi jangan menangisin mayit. Jadi dari hadis sahih ini bahwasanya doa itu sampai kepada mayit, sedangkan meratap saja bisa sampai, apalagi doa. Jadi ulama kita diantara dalil-dalil mengatakan bahwasanya bacaan itu sampai kepada mayit, diantaranya itu ya, meratap saja Allah azab mayit kena ratapan keluarganya, itu dia. Jadi tidak diperkenankan. Wallahu taala alam bisawab. Silakan, ada yang lain? Fadhal, silakan. Mengenai lubang saat pemakaman, Ustaz. Itu kalau mungkin di Jakarta kan lubangnya biasa gitu ya. Tapi kalau daerah Jawa itu ada saat bentuknya lubang, tapi di tengah-tengah itu di lubang lagi buat mayat itu, Ustaz. Gitu. Itu gimana, Ustaz? Hukumnya masalah cara bentuk lubang gitu. Itu ya. Nah, insya Allah nanti akan sampai kita hadisnya. Nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika meninggal dunia, ada 2 orang Pak bikin kuburan. Akhirnya apa kata sahabat yang lain? Siapa yang terbiasa membuat lahat? Nah, insya Allah nanti sampai hadisnya. Dialah duluan. Karena memang nggak semua lubang itu bisa dijadikan untuk kuburan. Jadi mesti orang yang terbiasa. Apa dikatakan lahat? Memang setelah. Jadi kalau di Medan kuburan itu Pak, lahatnya di tengah. Jadi dibikin seperti tangga dia jadinya, kiri kanan. Kalau di Jakarta kan nggak, lahat itu dilubangi yang ke dalam, ke kanan gitu kan. Tanah itu dilubangi lagi, kan gitu, dikerok. Yang manapun boleh, yang penting dia ada lahatnya, itu lahat namanya. Biar dia terpisah dari, jangan sampai kita menanam seperti nanam kucing atau menanam benda, jangan sampai sama. Jadi beda melubang tanah untuk menanam sampah, menguburkan binatang atau manusia. Itulah lahat namanya. Jadi bentuk lahat bagaimana? Boleh dua-dua. Mau dia ke samping, kalau di Jakarta mungkin untuk menghemat kali ya, taruh di samping, nggak banyak makan tanah. Jadi kalau saya katakan tadi di Medan, lahat itu di tengah, jadi kiri kanan ada seperti tangga, tinggal nutup pakai papan saja. Itu dia. Oke. Wanita boleh nggak salat jenazah? Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa hukumnya menaburkan bunga di pusara? Itu aja ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini sebenarnya udah selalu ditanya ya. Boleh. Yang penting dia sesama wanita. Artinya jangan ikhtilat sama laki-laki. Itu saja. Kemudian apa hukumnya menaburkan tanah? Itunya tafaul saja. Mubah. Itu saja ya. Wallahu taala alam bisawab. Bibarakati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'id 'alaina fitnatan minad dunya wal akhirah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah